pribadi Kristus. Terima kasih memberikan kami juga Alkitab, supaya kami baca tiap hari karena Alkitab ini dalam kekuatan kami. Kalau kami baca, kami dikuatkan, kami dipersekutukan dengan Tuhan, makin kuat, makin erat, makin mantap. Sehingga apapun yang terjadi di dunia ini, di Indonesia, di rumah tangga, di perekonomian, kami punya Yesus. Akan kami bersyukur karena memberikan kesempatan kami untuk beribadah. Taruhlah kerinduan di hati kami supaya kami juga punya nekat, punya niat yang sungguh-sungguh. Dalam waktu dekat ini kami, khususnya yang khusus dan di rumah saja, berimanlah dan berkerinduanlah untuk beribadah, walaupun hanya satu kali saja, karena kita akan mengakhiri tahun ini, sudah memasuki November dan akan masuk Desember akhir tahun. Kita akan mengakhiri tahun ini dengan bersama Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Kita bangkit berdiri semua, kita buka Matius pasal 24. Matius 24 ayat 1 sampai 14 atau sampai 15. Matius pasal 24 ayat 1 sampai 14. Kita baca sama-sama yang keras supaya kita boleh setidaknya terlintas atau tergores di hati kita ya. Khotbah tentang akhir zaman. Bait Allah akan diruntuhkan. Mulai sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjukkan kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satupun batu di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Permulaan penderitaan. Ayat 3 mulai. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyalahkan dan saling
banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ulangi ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kata orang ganti saya. Tetapi saya yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan, siksaan yang berat dan Mesias palsu. Ayat 15 kita baca sama-sama. Mulai. Jadi apabila kamu melihat pembinasa kecil berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Amin. Silakan dulu. Berbahagialah kita semua karena kita berada di dalam firman dan firman berada di dalam kita. Kalau firman berada di dalam hatimu, firman itu akan berbicara terus dalam hati. Jangan takut, jangan takut, jangan sama-sama, jangan takut, jangan sama-sama keras, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Bilang sama kiri kan, jangan takut, jangan takut. Ojo budi, ojo budi. Ya, dahsyat. Tapi kita punya tema ayat 13 yang bertahan sampai pada akhir akan selamat. Dahsyat ayat itu. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Selamat ini bukan hanya masuk surga, tetapi pribadimu selamat dijamin oleh Tuhan. Makan, minum, pakai. Amin. Amin. Kalau kita berdoa, Tuhan dengar, Tuhan jawab. Kalau belum jawab, tetap berdoa. Kalau sudah jawab, tetap berdoa, mengucap syukur. Kalau belum jawab, kita minta makan, belum dikirim makanannya. Yesus telah menggenapi apa yang dikatakan. Tadi sudah kita baca kan ayat 1 2 itu. Dia katakan bahwa nanti bait Allah ini akan runtuh dan tidak ada satu batu pun tersusun. Nah, bait Allah itu terbuat dari batu yang panjang. Panjang, lebar, tinggi, besar. Diangkat pakai apapun nggak bisa. Tapi hebat, bait Allah itu dibangun dengan cara yang dahsyat sehingga sampai sekarang baru ditemukan bagaimana caranya orang mengangkat batu yang besar. Bisa tersusun. Dan Tuhan Yesus katakan nanti itu batu-batu yang tersusun, yang besar-besar, yang berat-berat itu akan runtuh. Nah, Yesus kata begitu itu baru kebingungan. Bagaimana bait Allah yang dibangun selama 8 tahun, kemudian disempurnakan sampai 46 tahun dengan batu yang besar-besar bisa runtuh. Padahal itu adalah pusat sentral daripada agama Israel atau agama Alkitabiah. Memang belum ada kejadian baru, tapi mereka percaya kejadian sampai kalian percaya.
Karena mereka percaya, dan Alkitab dari Alkitab Perjanjian Lama mereka percaya, mereka dijamin oleh Alkitab. Bangsa yang dipelihara Tuhan yang tidak pernah kacau balau itu bangsa Israel. Walaupun mereka ditekan, diancam, dihina, dibunuh, itu ada 6 juta orang Israel dibunuh di kamp konsentrasi Jerman. Kelihatan bolanya, tapi Allah menjamin mereka. Sampai sekarang mereka negara yang paling ditakuti. Pernah saudara sudah berkulit, oh tengok, saya lihat kan hancur di udara. Israel punya bom, lepas sampai di satu negara itu bom pecah di udara, dan dia menyebar dan dia jatuh kayak hujan. Itu paling ditakut. Dan Israel hanya bisa lepaskan bom itu kalau terpaksa. Karena Israel itu cinta damai. Cuma banyak bangsa tidak mau berdamai dengan Israel. Padahal kita katakan apa? Yang memberkati Israel diberkati. Tapi yang mengutuk Israel di Jawa. Lawan dari berkat ditutup. Lihat aja negara-negara di sekitar Israel. Kalau mereka yang membela Israel, itu berkat itu. Kalau tidak, wallah Allah turun membela bangsa Israel. Israel paling dunia mendukung bangsa Israel itu kan Amerika. Sekarang dolar menentukan dunia. Kelihatannya Cina sudah menguasai perdagangan, tapi masih ditentukan oleh dolar. Terus bagaimana bait Allah itu bisa runtuh? 30 tahun lebih atau hampir 40 tahun. Jadi Paulus bicara itu pada waktu umur 33 tahun. Jadi 37 tahun kemudian Jenderal Titus dari Romawi mengepung Yerusalem 2 tahun lamanya. Sesudah itu mereka serang ke dalam, ternyata semua orang Yahudi yang di Yerusalem bunuh diri. Sehingga Titus marah, pasukannya marah, dan mereka serang bait Allah. Titus bilang jangan, bait Allah jangan diganggu. Wah, mereka sudah apa namanya? Sudah kudu ngamuk kabeh. Sudah pada marah semua. Akhirnya mereka runtuhkan. Mereka bakar. Tadinya mereka bakar bait Allah. Sudah dibakar Yerusalem, bakar bait Allah. Saudara, apa yang terjadi? Begitu api padam, mereka lihat di celah-celah batu yang besar itu ada emas. Karena bait Allah itu dilapisi dengan emas. Waktu mereka melihat itu, mereka congkir batu itu dengan cara bagaimana? Mereka hancurin dan mereka dapat lempengan emas, lembaran emas. Tapi dengan cara meruntuhkan bait Allah. Apa yang Tuhan Yesus ngomong tadi? Kamu tidak akan melihat lagi batu tersusun di antara batu di atas batu. Semua runtuh. 37 tahun kemudian bait Allah runtuh. Kenapa bait Allah runtuh? Supaya stop beribadah di bait Allah, tapi mulai beribadah kepada bait Allah yang sesungguhnya. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus katakan kepada orang-orang, kamu lihat bait Allah ini, runtuhkan, aku bangun 3 hari. Dalam 3 hari. Hebat. Berarti Yesus bicara dengan dirinya bahwa kalau kamu bunuh aku, kamu salibkan aku, darahku tercurah, 3 hari kemudian aku bangkit. Ganti bait Allah yang merupakan tempat menjadi bait Allah pribadi. Kita semua juga dijadikan bait Allah, rumah roh Allah, rumah Allah, rumah di mana Yesus tinggal, dan
dalam hidup kita. Amin. Jadi kita sudah baca firman Tuhan tadi bahwa nanti dunia ini akan mengalami kesulitan. Kalau Yesus ngomong itu, dunia akan mengalami kesulitan, berarti Yesus tahu bagaimana cara memelihara saya dan saudara. Camkan itu. Saya sebagai kepala jemaat sudah merasakan 8 bulan ya kita pandemi. 8 bulan itu saya tidak pernah kekurangan. Dan sangat berkelebihan Ibu Kris bangun pagi. Itu ada 2 penyebab kenapa Tuhan memberkati kami kembali semua. Untuk memberikan teladan kepada saudara supaya saudara beriman. Saudara berharap sama Tuhan. Saudara tetap mengasihi Tuhan. Dan Yesus yang akan menjamin engkau. Jaminan Tuhan kalau engkau beribadah. Apa jawabannya? Kalau kita beribadah. Keluaran pasal 23 ayat 25. Apa jawabannya? Kalau engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Bapa di surga, kepada Yesus Roh Kudus, maka Allah itu akan menjamin engkau makananmu, minumanmu dan kesehatanmu, penyakit dijauhkan. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kalau penyakit dijauhkan, penyakit apa yang harus kita takut? Dalam 20 tahun terakhir ini ada 28 penyakit yang belum ditemukan obatnya. Tapi Yesus sudah jamin. Oke. Kita mau lihat bagian pertama. Yesus membukakan keadaan dunia ini. Yang pertama adalah penyesatan. Yang kedua, peperangan. Kalau perang pasti rakyat kelaparan. Jadi sudah itu kelaparan. Sudah itu kalau perang itu perang bangsa dengan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Sekarang kita dengar mau perang di mana? Ayo jawab. Mau perang di mana? Sekarang di dekat kita, dekat Indonesia. Antara Malaysia dan Indonesia ada laut Tiongkok Selatan. Sekarang tentara Cina dengan kapal itu yang baru saja sudah siap. Kapal itu Amerika juga sudah. Kalau mereka perang, kita kecil perang. Kalau terjadi perang, ekonomi hancur. Tapi Yesus yang ngomong ini. Akan terjadi peperangan, akan terjadi kelaparan, akan terjadi penyakit yang macam-macam. Peperangan itu juga perang di dalam rumah tangga, betul? Itu perang antara Vietnam Utara, Vietnam Selatan, atau Korea Utara dan Korea Selatan. Saya nggak tahu suami Korea Utara yang tahu. Tapi saya kira dua-dua Korea Selatan karena takut Tuhan. Kalau Utara kan komunis, ateis, takut Tuhan. Nah kalau kita sudah tahu akan terjadi kelaparan, apa yang harus kita buat? Ini sudah lama firman Tuhan ini. Ya tentu saja kita berhemat, betul? Kita mengumpulkan berkat-berkat Tuhan dengan Nintendo. Atau kita simpan berkat Tuhan di bank surga. Saya senang ada satu jemaat, dia orang seorang dokter atau meninggal. Saya pergi ke rumah, dia tunjuk ke salah saya. Kak John, kepalaku apa? Ini amplop untuk perkeluaran, tidak boleh diutip-utip. Ini amplop untuk kolektor. Minggu pertama, minggu kedua ada amplopnya. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima. Jadi amplop untuk wanita.
Terus yang terakhir, amplop depan. Setiap gaji ke-13 langsung serahkan ke Inggris. Ini gaji utangku, kita kasih Indonesia orang. Dasar. Kalau mertuaku dia kalau mau kasih persembahan itu dia setrika. Kalau uang logam, dulu uang logam dibersihkan. Dia kasih persembahan sebersih hati dan pikiran. Saya bukannya mampu. Kita harus kasih yang terbaik, terbanyak, bagus. Kalau kita kasih, dia jawab, dia apakan? Diperkes. Kenapa? Metiki. Coba diperkes 1 juta, bisa diperkes? Kalau dulu persembahan dulu. Uang gobang itu, saya ingat ya. Sekarang mahal kalau anda punya itu, mahal. Bahan koleksi. Kedengaran dulu kalau uang kantong kolektor bukan kantong tapi kaleng. Kelihatan, kedengaran. Gembala itu kalau mari kita jalan ke bahan. Tong, tadi gobang. Ting, alah, belum jauh ke bulan, gitu. Di masa-masa sulit, pada saat masa sulit, Yesus akan tunjukkan bahwa Dia Allah, Jehovah Jireh, Jehovah Shalom. Dia akan memberkati. Saya tenang. Kami berlima, saya dan 3 cucu. Tiap hari mereka benar-benar stop. Jadi kalau engkau melayani Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ibadahmu tidak sia-sia. Adakan ibadah dalam rumahmu supaya 3 berkat tadi mengalir. Makan minum sehat. Katanya si Terawan beri sehat, yang sakit yang pakai masker atau yang sehat? Jawab. Yang sakit atau yang sehat? Yang pakai masker? Hah? Ya, jawab. Jawab. Yang sakit atau yang sehat? Berarti nggak dengar ya menteri ngomong. Seharusnya yang sehat nggak pakai, yang sakit itu yang pakai supaya tidak keluar apa virus-virusnya. Saya punya teman dokter dia pakai 2 lapis. Pak, kenapa lapis-lapis? Hanya jaga-jaga. Nah, harus jaga-jaga. Sebab itu kita harus punya 3 hal: iman, imun, 2I 1A, aman. Dan terakhir nggak bisa 4, 2I 2A, daya tahan. Iman, imun, daya tahan tubuh. Bukan hanya daya tahan tubuh, daya tahan tubuh, daya tahan roh, dan daya tahan jiwa. Karena kalau daya tahan jiwa adalah kita tidak akan emosi. Walaupun dapur tidak berasap, jangan ngamuk-ngamuk. Coba lihat itu janda kaya satu, Naomi. Janda kaya, bukan kaya raya. Wah, hidup seorang janda yang hanya dari neraca. Tapi coba Anda pergi ke situ, Anda bisa jual kopi di rumah. Saya kalau ke situ, kopi murahnya Bu, saya mau buka toko di rumah. Bawaan janda. Karena dia tahu janda yang ada di dalam itu sangat dipelihara. Saat yang kita siapkan itu habis, maka Allah akan memberkati janda itu.
Mau diberkati? Cinta Tuhan. Saya mau tanya dulu kepada saudara, apa yang dilakukan janda? Padahal tabungnya tinggal satu genggam, dan sebentar dia olah dia sama anaknya makan habis. Apa yang dia lakukan dengan roti? Salah. Dia bagikan ke Nabi. Nabi katakan, buat aku, karena perjalanan kan 40 hari, lapar kan. Si Nabi juga nggak bertanya kan, pergilah suruh sediakan seorang janda menjamin engkau. Kan dia sampai, kita janda miskin, kere, karena satu genggam. Ya Tuhan, dia aja nggak cukup, sekarang kasih aku. Tapi Nabi bilang, kasih buat ini. Akhirnya waktu dia sampaikan ke Nabi, dia lihat anaknya. Nah, kita kalau tamangan, biar hamba Tuhan itu, biar Nabi itu makan. Tapi dia udah makan Tuhan. Dia kasih hamba Tuhan. Dua anak ini, wah, ibu sama anak nangis. Tapi nangis sukacita, tapi dia bahagia sekali itu Nabi Muhammad. Waktu mereka mau lihat makan kan biasanya kalau ibu-ibu habis kalau kasih makan tamu kemana? Ke dapur kan? Ke dapur sampai selesai makan. Wow, gitu. Apa yang bawa? Beras atau gandum tidak pernah habis. Kok penuh lah? Waduh, aku cuma kasih satu genggam. Tuhan kasih bergenggam-genggam, berlimpah-limpah. Kalau engkau memberikan kepada sesama manusia, apalagi memberikan kepada hamba Tuhan, engkau akan diberkati berlimpah-limpah. Beri kemuliaan Tuhan. Yang keras satu tangannya supaya saya bukan mengalir terang. Jadi memang Tuhan sudah siapkan jauh sebelumnya, sebelum terjadi pandemi ini. Saya senang punya istri orang Cina, pintar cari jiwa, ada pintar dagang. Istriku itu coba Manado, habis-habisan. Kalau Manado terima berkat Tuhan, ngelencer di mana, belajar di mana, ngopi di mana. Tapi kalau Tuhan lari, bukan pelit, tapi hebat. Begitu saya serahkan mah ini persembahan. Mana es krim? Gue jawab enggak. Karena orang Tiongkok sudah pegang uang. Itu dari mana? Kalau sudah makan, sudah puas ya. Anda mau datang makan, datang siang-siang makan. Anda lihat cara istriku masak dan cara istriku Tuhan menjajakan limpah. Makan. Tapi kalau duit itu susah dicari. Betul? Tapi kalau Anda sisihkan pekerjaan Tuhan, kapan Anda butuh? Itu saya bersyukur, saya payah itu waktu bersyukur. Bangun gereja ini, mau minta sepeda motor, sorry saja. Semua dialihkan. Doa, kasih Tuhan kasih. Mau belanja apa? Hemat. Bayar jadi 3 tingkat. Saya berkaya begitu. Bangun 3 tingkat. Tuhan kasih saya berapa tingkat? Jawab. 3. Pak Hengki bangun ini dulu 2 tingkat. 2 tingkat Tuhan kasih rumah. Mau bangun 3 tingkat, sudah pergi ke Bandung. Tidak bangun 3. Artinya semua jerih payahmu tidak sia-sia. Oke, bilang sama teman, semua jerih payahmu tidak sia-sia. Ya buka dong maskernya, nggak kedengaran, ketutup. Ya.
semua jeripayamu tidak sia-sia. Melayani Tuhan di komisi, melayani Tuhan pujian, melayani Tuhan tidak sia-sia. Dari persembahan tidak sia-sia. Semua itu dah masuk kenapa? Padahal butuh duit, curahkanlah. Oh, curah. Hilang mobilnya, dikasih mobil baru. Dan saya lihat mobilnya hilang, tapi anaknya lemu-lemu. Diberkati Tuhan. Yakinkan, amin. Amin. Sama-sama. Semua jeripayamu tidak sia-sia. Jadi sekarang saya sama Ibu Grace keluarga panen apa yang telah dibuat baru. Saya juga punya iman, nanti anak atau cucu-cucuku yang juga Tuhan pasti kasih rumah. Tapi sekarang banyak doa. Mereka bikin ibadah Senin kira, Selasa Andrew, Rabu Andrew, Shalom, baru gantian. Minggu saya bapak sendiri. Dan Anda tahu mereka itu tidak kekurangan anak-anak. Tuhan ajaib. Mereka saya tahu Tuhan ajaib. Saya akan melayani Tuhan lebih sungguh. Saya bilang Tuhan kirim jiwa baru. Datang jiwa baru. Itu mana? Ferry ya, Ferry sama calon istri menikah Januari. Baptis, nanti dibaptis minggu depan. Terus Ferry bawa teman baru, siapa namanya itu? Teman baru. Selamat datang ya, selamat berganti ya itu teman baru Pak Ferry sama pacarnya. Jiwa baru, sama dengan mama papanya. Enam. Apa yang saudara bawa? Banyak. Terus sebabnya nanti kita bentuk persekutuan doa. Saya kasih tugas nanti kita punya 90 pimpinan komisi departemen. Ya, ada 90 orang. Nah, itu coba bayangkan. Bikin persekutuan doa jadi 90 persekutuan doa. Satu persekutuan doa paling kurang 5 orang. Tidak usah dulu ini, langsung pakai pakai berita WA. Ayo kita doa jam 12 ya 5 orang. Gitu ya. Nanti kita akan buka persekutuan doa di Waingapu lewat Zoom. Jadi seorang sarjana ibu ini dan suaminya, mereka rindu melayani itu banyak pendeta datang, tapi mereka belum dapat pendeta muda. Oke, saya kirim formulir berbalas. Ada 3 mereka, tapi dia punya rumah di Surabaya, dipakai 2 rumah, dipakai untuk persekutuan doa. Pak John, saya pimpin persekutuan doa, Pak John. Rumah aku tak kasih untuk pelayanan alat dari Tuhan. 20 anggota alat dari Tuhan jadi anggota kita. Masya Allah, kasih juga. Dan saya oke, yang kedua. Siapa bertahan sampai akhir selamat. Selamat ekonomi, selamat rumah tangga, selamat bisnismu, selamat bagaimana cara Tuhan. Pokoknya bagaimana cara Tuhan. Tuhan punya sejuta cara menolongmu. Sama-sama. Tuhan punya sejuta cara menolong saya. Oke. Tuhan punya sejuta cara menolong saya. Saudara percaya ini? Amin. Siapa yang bertahan sampai akhir, diberkati hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, sampai masa tuamu, malah kita digendong oleh Yesus. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Amin. Oh, sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia.
Rambutmu aku menggendong kamu. Oke, sampai situ dulu. Rambut putih, saya rambut kelabu. Ya, jadi masih ada sisa-sisa hitam dan masih sudah banyak kelabu. Tetapi Tuhan hitung rambut putihku. Ya saya lihat Pak, contoh ya, rambut putih Pak ya, nggak usah dicat ya, nggak usah nanti Bu Desi bingung, disopok diterpoknya. Saya disuruh mereka cat, tak nikmatin. Karena rambut hitam kalau dicat, rambut putih dicat, umurnya semua paling lama 2 minggu. Sesudah itu beli lagi. Ya sekarang di hitam. Ada yang pakai kayaan mau. Apa itu? Belang-belang biasa. Siapa bertahan sampai akhir? Dijamin oleh Tuhan. Jadi apa yang harus kita katakan? Kita akan tetap bertahan meskipun ekonomi goncang. Kita akan tetap bertahan kendati pun keuangan mengalami kegoncangan. Tetap bertahan. Kita akan tetap bertahan kendati pun hidup penuh dengan air mata. Kita akan bertahan kendati pun anak-anak kita tidak tunduk pada kita. Mereka mau jalan sendiri, ya sudah apa? Kita hanya sebagai papa mama, orang tuanya nangis saja. Mama katakan, kau kulahirkan dengan susah. Kau dalam kandunganku 9 bulan 14 hari. Semua bagianku kuberikan padamu. Itu mama. Sedangkan papa, aku besarkan mereka dengan keringatku. Aku besarkan mereka dengan kekuatanku. Tapi juga penderitaan. Sering aku harus tidur sampai subuh. Karena kalau tidak sampai subuh, bagaimana bisa tercukupi kebutuhan rumah tangga? Saya masih ingat ayah saya kalau kerja itu siang dan malam. Dia kerja banyak olahan dia. Tapi kalau dia mau nanam padi, nanam cabai, nanam ini malam hari. Jadi waktu bulan terang, bulan cahaya, dia sudah makan dulu, mau kerja sampai bulannya sudah kurang senja itu. Saya lihat. Jadi saya tidak bisa lupa. Mungkin kesempatan kita ingat kebaikan orang tua kita. Kita katakan kepada Tuhan, terima kasih Yesus sudah berikan kami anak. Kami tidak tahu apakah mereka menyenangkan hati Tuhan atau hati orang tua. Tidak tahu. Sebagai orang tua, dengan tangan terbuka, anakku, gapailah cita-cita. Men, kalau kita pernah sakit hati orang tua kita ampun dengan Tuhan. Ada orang tua saya sakit. Ya sudah, kalau kesempatan, ya nggak usah pergi ke kuburan. Di depan rumah, aku mama. Saya nangis kalau ingat juga mertua saya baik sekali sama saya. Apa Cinbun, kalau bekas baik sekali. Waktu beliau meninggal, Pak di Cinbun, hanya saya berani kata ngomong. Tapi apa kepanjangan di Cinbun? Licin seperti embun. Wah, apa cakap? Ini mantu oh, aku dibilang licin seperti embun. Licin bun namanya. Oke deh. Kalau mereka meninggal, Ibu Rokas meninggal, berdoa saya. Terus mereka ada yang berdoa, tapi masih ada istriku berdoa. Ya. Jadi
Seringkali saya tahu istri kalau dia tidur, saya sedang tidur, dia lihat saya, dia bergerak. Ya, kurang. Dan seringkali aku tahu dia lagi doakan saya, pura-pura ngorok. Istriku doakan saya, ya. Tapi doanya lain loh, ada tambahannya. Tuhan, tolong supaya nggak sakit-sakitan, nggak cepat mati. Mati itu urusan Tuhan. Terus saya bilang sama dia, saya sudah minta sama Tuhan 100 tahun. Siapa bertahan sampai akhir? Sama-sama dijamin oleh Tuhan. Siapa yang bertahan sampai akhir? Dijamin oleh Tuhan. Meskipun susah, sulit, aceklik. Yang terakhir, apa sikap kita menghadapi masalah? Bagaimana kita akan membalans Tuhan? Mari kita setia, tambah setia, dan setia sampai mati. Katakan Tuhan, aku cinta padamu, walaupun ganteng lagi kosong. Aku mengasihimu Tuhan, karena selama ini Kau memelihara aku, bertahun-tahun Kau memelihara aku. Cuma tahun ini saja aku mengalami seperti itu. Kalau jawab apa? Cari terdahulu kerajaan Allah dan kebenaran, semua akan ditambahkan padamu. Apa yang kau butuhkan? Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jadi istri, jangan bikin tambah susah suami. Sudah susah sehari, Anda tambah bikin susah lagi, dia merasa seperti seminggu. Suami, udah belanja nyakiti, marah-marahin istri. Berhenti! Jangan tambah penderitaan lagi kepada istri. Karena dia kebingungan kalau beras pakai menipis, pakai nangis. Dia kan bingung, mau makan apa kita? Tapi Tuhan janjikan, kalau kita bertahan sampai akhir, aku akan selamat semuanya, bahkan sampai masuk surga. Setia, saya melayani Tuhan. Kalau Anda baca ayat 14, itu dikatakan bahwa Injil ini diberitakan. Karena ini Injil, yang Alkitab ini menentukan dunia. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Karena Alkitab ini, Injil ini harus diberitakan. Kalau sudah diberitakan ke seluruh dunia, maka akan terjadi kesudahan. Tuhan datang kedua kali, sudah tidak punya utang lagi Tuhan Yesus. Langsung bawa orang yang percaya masuk surga. Dan jangan berkata bahwa kalau Tuhan adil, kenapa Dia ciptakan manusia berjatuh dalam dosa? Tuhan sudah beri Yesus, berikan Injil supaya kita bertobat, terima Yesus. Dan Yesus akan menjamin kita mulai saat ini, mulai dari dapurmu sampai ke sakumu, teras pekerjaan anak-anakmu, turun temurun diberkati Injil. Waktu itu kita sudah yang keempat ya Pak Anton ya, betul ya? GBA ya, keempat kan? Kalau bisa ditulis GBA keempat. Nanti kalau sudah mau kelima, GBA kelima. Berkat itu mengalir dengan cara ajaib, memang tidak kayak dulu lagi. Ya seringkali untuk sementara ya pas-pasan ya. Situ. Saya harap, saya yakin kalau saudara melayani Tuhan, saudara setia, aku dijamin oleh Tuhan. Hari kita tutup kepala atau langsung kita berdiri. Siapa nanti mau masuk dalam perjamuan kudus? Harus dibicara. Perjamuan ya. Baik, kita siapkan hati kita. Kalau Tuhan ingatkan dosamu, langsung hapuskan. Ampun bisa. Terus
supaya kita layak masuk dalam persekutuan tubuh dan darah Kristus. Dan di dalam persekutuan tubuh dan darah Kristus dosa dia darah Yesus yang sakit disembuhkan, sakit hati dipulihkan. Terima kasih atas firman-Mu Bapa dan sekali Roh Kudus. Biar tetap berbicara dalam hidup kami dalam menghadapi segala tantangan dunia ini. Layakkan kami semua masuk dalam persekutuan tubuh dan darah Kristus. Ampuni kami semua, dan biar berkat dalam tubuh darah Kristus ini boleh menjadi bagian kami di dalam langkah-langkah hidup kami sekarang, seterusnya, selamanya, sampai semua. Semua yang percaya katakan.